Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lopet. Balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, lanjut ya ke pekan kelima. Kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan antara dua macan. Yang satu Maung Bandung, yang satu Macan Putih. Antara Persik Kediri kontra Persib Bandung. Duel dua tim terluka. Sebab di laga terakhir dua tim ini sama-sama alami kekalahan yang sangat telak. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini dan ada pemain siapa saja sih yang kemungkinan absen di laga ini dan bagaimana persiapan kedua tim ini menjelang laga yang cukup bisa disebut anti klimaks juga sih buat kedua tim ini, karena dua tim ini cuma beda satu poin ya, satu posisi satu strip di klasemen sementara saat berita ini dibuat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan simak dan bahas sama-sama, tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua persiapan kedua tim ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Duel dua tim terluka akan tersaji di pekan kelima BRI Liga 1 2023-2024. Uniknya, dua tim ini sama-sama identik dengan harimau, yakni antara Maung Bandung Persib Bandung yang akan bertandang ke markas Macan Putih Persik Kediri. Dua tim ini sejatinya tim besar tanah air, sebab baik Persib maupun Persik Kediri sama-sama pernah rasakan gelar liga. Tapi di beberapa tahun belakangan ini, dua tim ini seolah sulit raih kejayaannya kembali. Ada saja masalah yang menerpa dua tim ini. Persib Bandung sedikit lebih baik di beberapa tahun belakangan ini. Terbukti Persib selain belum merasakan namanya degradasi, Persib pun sempat bersaing di papan atas. Tapi bagi Persik Kediri, sejak terakhir kali juara di tahun 2006 silam, tim ini justru malah berkutat di Liga 2 dan baru kembali ke Liga Utama Indonesia di tahun 2019 silam. Sebenarnya sebelum di musim tahun 2021-2022, Persib ini superior atas Persik Kediri. Tercatat 15 tahun lamanya Persib ini tak pernah kalah dari Persik Kediri hingga di tahun 2021-2022 di mana Persik Kediri mampu menahan imbang Persib dengan skor 0-0. Setelah itu Persik Kediri sedikit demi sedikit bisa mengatasi Persib Bandung. Terbukti di musim lalu Persik Kediri mampu tumbangkan Persib di kandang Persib dengan skor 0-2, sekaligus kekalahan pertama Persib oleh Persik Kediri sejak 15 tahun lamanya. Lalu bagaimana dengan musim ini? Persib Bandung musim ini sebenarnya tak lebih bagus dari Persik Kediri. 4 laga tanpa kemenangan dengan catatan 3 kali imbang dan 1 kali kalah, dan berada satu strip di bawah Persik Kediri yang dari 4 laga terakhir menghasilkan 1 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan. Di akhir kompetisi musim lalu, Persik Kediri ini sangat mengejutkan dengan catatan 6 kali kemenangan beruntun dengan jersey putihnya. Hal ini lantas membuat stigma jika Persik Kediri akan kembali berjaya musim ini, sebab Persik Kediri musim ini menggunakan jersey putih sebagai jersey utama. Tapi rupanya ini tak sejalan dengan realita. Sementara bagi Persib Bandung, musim ini mengulang apa yang terjadi di musim lalu. Selain melepas pelatihnya di 3 laga awal, Persib pun terjerembab di papan bawah. Di 5 pertemuan terakhir, Persib mampu unggul 3 kali, berbanding 1 kali keunggulan Persik Kediri dan 1 laga berakhir imbang. Lalu apa sebenarnya yang membuat dua tim ini sulit berkembang di Liga 1 musim ini, dan ada masalah apa sih dan bagaimana sih kekuatan dua tim ini? Yuk kita intip sama-sama. Di kubu tuan rumah Persik Kediri, jika kami teliti permainan anak asuh Marcelo Rospido di 4 laga terakhir, sebenarnya tim ini tuh luar biasa. Terbukti di setiap laga tim ini mampu dan selalu unggul dalam penguasaan bola, meskipun unggulnya nggak jauh-jauh amat. Tapi yang jelas dengan mampu menguasai
penguasaan bola yang lebih banyak, seharusnya para pemain Persik Kediri ini mampu atur ritme. Begitupun dalam hal serangan. Terbukti dalam setiap pertandingan Persik Kediri ini rata-rata mampu ciptakan tembakan ke gawang ini 7-8 tembakan. Tapi dari 7-8 tembakan ke gawang itu cuma 3 atau 4 yang jadi shot on goal. Soal peluang pun demikian. Persik Kediri ini selalu sukses ciptakan banyak peluang di tiap laga. Tapi lagi-lagi masalah utama Persik Kediri adalah adanya permasalahan di finishing atau penyelesaian akhir. Para penyerang Persik Kediri belum mampu konversikan setiap peluang jadi gol, dan sialnya ketika ini terjadi terus-menerus ini akan berakibat downnya mental pemain, dan akhirnya inilah yang dikhawatirkan, yakni kedodoran dari serangan balik. Jadi memang benar kata pelatih Marcelo Rospide, kekurangan kami ada di finishing dan tak bisa memanfaatkan peluang, dan ini memang fakta. Dengan pemain-pemain seperti Renan Silva, Rohit Chan yang notabene kuat pegang bola, tentunya dan harusnya Persik Kediri ini bisa lebih mengkreasikan serangan untuk tim Macan Putih. Menghadapi Persib Bandung, Marcelo Rospide mungkin akan berpikir ulang memasang Flavio Silva di lini depan, sebab di 2 laga terakhir Rospide selalu mempercayai juru gedornya pada Flavio Silva. Tapi rupanya Flavio cuma bisa cetak 1 gol. Jevinho yang mulai nyetel kemungkinan akan ditampilkan sejak awal dan didampingi oleh Renan Silva ataupun Supriyadi, atau justru Rospide akan menduetkan Flavio Silva dengan Jevinho secara bersamaan, sebab lawan yang dihadapi pun bukan sembarangan meskipun Persib saat ini tengah terpuruk. Dan berikut prediksi susunan pemain Persik Kediri. Di bawah Mistar ditempati oleh Kartika Aji. Duet center back ditempati oleh Hamra Hehanusa dan Anderson Nascimento. Bek kiri Yusuf Meilana dan bek kanan Simon Lingbo. Duet jangkar ditempati oleh Arthur Irawan dan Rohit Chan. Sisi sayap ditempati oleh Supriyadi dan Ferry Pahabol. Sementara ujung tombak ditempati oleh Jevinho yang akan ditopang oleh Renan Silva. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, berbeda dengan Persik Kediri yang selalu menguasai penguasaan bola, Persib musim ini tuh jadi tim yang paling minim penguasaan bola. Padahal musim lalu setelah ditangani Luis Milla, Persib ini salah satu tim yang dengan penguasaan bola terbanyak di Liga 1 dengan gaya tiki-taka khasnya Luis Milla. Tapi musim ini jangankan penguasaan bola, bahkan untuk bisa mendapatkan bola pun sulit. Inilah yang akhirnya jadi titik lemah Persib. Sudahnya susah dapat bola, sekalinya dapat bola bingung mau dikasih kemana, yang akhirnya justru direbut lawan dan malah kebobolan. Lalu soal tembakan ke gawang, ini pun berbanding terbalik 180 derajat dengan Persik Kediri, di mana Persik Kediri selalu dominan lakukan tembakan ke gawang. Persib justru jadi tim yang paling minim lakukan tembakan ke gawang. Tercatat dalam 1 laga Persib ini cuma 1-2 kali saja lakukan tembakan ke gawang. Permasalahan Persib, ya mungkin kalian sudah pada tahu kali ya. Lini belakang yang hancur, lini tengah yang keropos, hingga berimbas ke lini depan yang tumpul, membuat sederet permasalahan Persib ini semakin kompleks. Pemain baru yang didatangkan untuk mengisi kekosongan Tyrone Del Pino, yakni Levi Madinda, pun belum bisa ditampilkan sebab terganjal administrasi. Ditambah kabar terakhir David Da Silva yang katanya sih cedera pinggang alias nyeri cangkeng alias loro boyok pun kabarnya belum jelas nasibnya dan kondisinya. Begitu juga dengan Rahmat Irianto yang cedera bahu pun belum ada tanda-tanda pemulihan. Caretaker Persib Yaya Sunaria mengaku sudah berdiskusi dengan para pemain usai kalah dari PSM. Ya tentu kalian nih pendukung Persib jangan terlalu berharap pada Yaya, soalnya Yaya ini cuma pelatih fisik. Makanya di laga lawan PSM kemarin itu Yaya ini ada yang menginstruksikan, meskipun kami nggak tahu tuh siapa sosoknya yang menginstruksikan Yaya Sunaria ini. Meskipun Persib baru saja mengumumkan pelatih baru, yakni Boyan Hodak, ex pelatih PSM Makassar, tapi kita belum tahu seperti apa racikan pelatih asal Kroasia ini pada para pemain Persib.
Sebab Hodak sendiri belum bisa hadir di Persib. Tapi entah nanti ya ketika lawan Persik Kediri apakah Hodak sudah bisa datang atau belum ke Persib. Menghadapi Persik Kediri, Yaya Sunaria tentu tak bisa berbuat banyak. Dan tentu dia akan berdiskusi dengan pelatih yang ada saja. Soal susunan pemain, ya tentu Yaya Sunaria ini selalu bertanya pada para pemain siapa yang siap. Itu yang selalu ditanyakan Yaya Sunaria di setiap latihan. Jadi kemungkinan begini nih susunan pemain Persib saat menghadapi Persik Kediri. Di bawah Mister ditempati oleh Fitrul Dwi Rustapa. Trio center back ditempati oleh Nick Wipers, Victor Igbonevo, dan Daisuke Sato. Dua wingback ditempati oleh Edo Febriansyah dan Putu Gede. Duet jangkar ditempati oleh Maklok dan Robi Darwis. Sisi sayap ditempati oleh Febri Haryadi dan Freds Butuan. Sementara ujung tombak ditempati oleh Siro Alves yang ditopang oleh Beckham Putra. Dan berikut formasinya. Laga Persik Kediri versus Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 28 Juli 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Brawijaya Kediri. Oke, itu mungkin sedikit membedah sedikit ya persiapan kedua tim ini menjelang laga pekan kelima antara Persik Kediri kontra Persib Bandung. Nah, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.